Hati-hati, aku mengejar kalian dari belakang. Hah? Up. Sonic, Vector. Abang Noyu akan melanjutkan part kelima dari film Tamiya. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu ya, agar kalian paham alur filmnya. Link ada di deskripsi. Saat di lapangan bermain, terlihat ada anak-anak yang sedang bermain Tamiya. Dan tiba-tiba datang sebuah Tamiya yang langsung menghancurkan Tamiya milik anak-anak itu. Shin pun berpindah di suatu area perbelanjaan yang sedang diadakan turnamen Tamiya. Di turnamen itu juga terlihat Kurosawa dengan Black Saber-nya. Ia merancang Black Saber miliknya lebih kuat dari sebelumnya dengan senjata baru juga. Go yang mengetahui jika Kurosawa belum berubah terlihat marah dan tidak mengakui kemenangan Black Saber jika caranya seperti itu. Setelah Go dan Retsu akan pulang, mereka menyempatkan datang ke toko Paman Sagami sebentar. Dan ternyata di sana sudah banyak sekali anak-anak yang sedang memperbaiki Tamiyanya yang terlihat rusak parah. Paman Sagami mengatakan bahwa itu semua adalah ulah dari Tamiya penghancur. Tamiya itu menghancurkan Tamiya milik anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Go dan Tokichi berpikir bahwa semua itu pasti adalah ulah dari Kurosawa. Setelah itu mereka bertiga pun mulai mengikuti dan memata-matai Kurosawa yang sedang terlihat mencari sesuatu. Tokichi berpikir bahwa Kurosawa sedang mencari Tamiya untuk dihancurkan. Dan karena mereka kehilangan jejak Kurosawa, mereka pun berniat akan pulang. Namun saat di tengah jalan, mereka mendengar teriakan anak-anak yang ternyata Tamiya mereka sudah dihancurkan oleh Tamiya penghancur itu. Dan tidak sengaja di sana juga ada Kurosawa. Go pun semakin yakin bahwa Kurosawa lah pelakunya. Namun datang para pasukan Kurosawa yang mengatakan bahwa Kurosawa bukanlah pelakunya. Ia sebenarnya berkeliling untuk mencari keberadaan Tamiya penghancur itu dan akan membuat perhitungan kepadanya karena telah menghancurkan pasukan Black Saber milik Kurosawa. Go dan Tokichi yang salah paham pun lalu meminta maaf kepada Kurosawa. Namun Kurosawa tidak terima dengan tuduhan itu dan mengajak mereka untuk balapan di suatu gudang yang sudah tidak terpakai. Saat balapan dimulai, Black Saber berhasil menyingkirkan Spin X dan Sonic. Namun saat dia akan menyingkirkan Magnum, tiba-tiba datanglah Tamiya penghancur itu di tengah-tengah mereka. Tamiya penghancur itu langsung membuat Tamiya milik Go dan yang lainnya menjadi hancur. Lalu muncullah sosok pembalap misterius itu yang bernama Okitakai dengan Tamiyanya yang bernama Big Spider. Mobilku lumayan juga. Big Spider namanya. Setelah kejadian itu, Go dan Retsu melaporkannya kepada Profesor Tsuchiya dan meminta agar Magnum dan Sonic segera diperbaiki. Tsuchiya mengatakan bahwa anak itu pasti sangat pintar setelah dia melihat dari goresannya. Bahkan rasanya terlalu sulit sekali untuk anak kecil membuat Tamiya sehebat itu. Go, Tokichi, dan Retsu terus memikirkan bagaimana cara mengalahkan Big Spider itu. Bahkan Retsu yang sangat cerdas pun tidak punya peluang sedikit pun untuk mengalahkan Tamiya itu. Setelah Magnum dan Sonic sudah diperbaiki, Profesor Tsuchiya mengatakan bahwa J pernah melihat Tamiya itu di tempat penelitian Profesor Ogami. Dan memang benar, Big Spider adalah ciptaan dari Profesor Ogami. Namun sifat Okitakai ini sangat pembangkang. Jadi dia tidak pernah mau mengikuti perintah dari Ogami dan lebih memilih mengembangkan Big Spider dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Kurosawa terus berlatih agar goresan Black Saber bisa seperti goresan Big Spider. Namun kekuatan goresan Big Spider memang sangat kuat dan sulit untuk ditandingi. Tidak berselang lama, Go, Retsu, dan Tokichi mendatangi Kurosawa dan menceritakan bahwa Big Spider adalah Tamiya ciptaan Profesor Ogami, orang yang selalu menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan Tamiya. Mereka bertiga memperingatkan Kurosawa agar selalu berhati-hati.
Namun Kurosawa mengatakan bahwa Big Spider itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Tamiya yang ada di Amerika. Karena di sana Tamiya yang seperti itu sudah biasa. Balapan Tamiya di Amerika berbeda dengan yang ada di Jepang. Di Amerika yang paling penting adalah mengalahkan lawan, tidak peduli bagaimanapun caranya. Terjadi perbedaan pendapat antara Kurosawa dan ketiga anak itu. Saat Go dan Tokichi sedang berlatih Tamiya mereka, tiba-tiba Okitake datang dan menantang mereka untuk balapan di suatu gudang di dekat laboratorium Ogami. Ternyata Kurosawa juga diundang untuk ikut ke sana. Di pertandingan itu, Big Spider menunjukkan kemampuannya dengan menggunakan pisau udara yang dihasilkan di bagian depan Tamiyanya. Dia juga bisa melaju sangat kencang dan sangat mudah untuk menyingkirkan Tamiya-Tamiya lainnya. Hati-hati, aku mengejar kalian dari belakang. Hah? Up. Sonic, Vector. Namun seperti biasa, Go dan Retsu tidak pernah menyerah menghadapi lawan-lawannya. Mereka selalu berusaha hingga membuat Kurosawa sadar bahwa balapan yang sebenarnya adalah soal kecepatan, bukan menghancurkan lawan. Sehingga dia pun menolong Magnum dan Sonic saat akan dihancurkan oleh Big Spider. Dan pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Big Spider yang sampai duluan di garis finish. Kurosawa yang sadar pun akhirnya mencopot semua senjata yang ada di Black Saber-nya. Keesokan harinya Okitake mulai berbuat ulah dan menghancurkan Tamiya-Tamiya yang ada di tempat hiburan milik Tokichi. Di sini Tokichi menantang untuk balapan 1 lawan 1, dan jika dia menang, Okitake tidak boleh lagi datang ke tempat hiburan miliknya. Tokichi juga meminta waktu 1 minggu untuk memperbaiki dan menyempurnakan Spin X-nya. Dan ternyata Tokichi mengumpulkan para ahli di seluruh Jepang untuk menciptakan Tamiya barunya. Tamiya barunya ini harus lebih cepat dan kuat dibandingkan Spin X miliknya. Dia juga merancang sendiri bodinya agar bisa dikendalikan saat di balapan tanpa remote control. Singkat cerita, hari pertandingan antara Okitake dan Tokichi pun tiba. Tokichi menunjukkan Tamiya barunya yang dinamakan Spin Cobra. Dan ternyata kemampuan Spin Cobra ini bisa mengatur sayap dan angin saat berada di dalam pertandingan tanpa menggunakan remote control. Dia juga bisa menahan pisau udara yang ditimbulkan oleh Big Spider. Dan akhirnya Spin Cobra menang di pertandingan ini. Masuk garis finish. Dan kita lihat. Hebat. Wah, benar-benar berbeda ya, Go. Namun ternyata Okitake mengatakan bahwa dia belum mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Dia akan mengeluarkan kemampuan Big Spider secara maksimal saat pertandingan musim panas Super Grid Japan Cup nanti. Singkat cerita, pertandingan musim panas pun akan segera dilaksanakan. Akan tetapi terjadi perubahan peraturan di pertandingan itu. Babak kualifikasi yang sebelumnya ada sekarang ditiadakan oleh pengurus besar Mini 4WD Jepang karena mereka mengacu pada peraturan balap yang ada di Amerika Serikat. Akan tetapi Profesor Tsuchiya tidak menyetujui peraturan itu karena dia takut akan ada pembalap yang berniat merusak Tamiya lainnya seperti Tamiya-Tamiya milik Ogami. Namun sayangnya keputusan para pengurus itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Ogami untuk mengirim Tamiya-Tamiya ciptaannya mengikuti pertandingan musim panas nanti. Retsu yang mengetahui peraturan baru itu pun juga bertindak cepat dengan melapisi Tamiyanya agar tidak mudah rusak saat diserang oleh Tamiya lain. Go dan Shiromaru juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Retsu. Dan hari pertandingan musim panas pun tiba. Balapan itu terdiri dari 2 babak. Di babak pertama, para pembalap harus bisa mencapai kapal yang ada di dermaga untuk bisa melanjutkan ke babak kedua. Sedangkan babak kedua akan dilaksanakan di dalam kapal pesiar itu. Semua pembalap sudah bersiap untuk pertandingan musim panas, termasuk Okitake dan para pasukan Proto Saber milik Ogami.
Pertandingan pun akhirnya dimulai. Di awal pertandingan, Spin Cobra yang baru saja diciptakan Tokichi menunjukkan kemampuannya. Namun Sonic milik Retsu juga tidak mau kalah dengan Spin Cobra. Tridager X yang handal di lintasan lurus akhirnya menunjukkan kemampuannya dan bisa menyusul Sonic dan Spin Cobra. Namun tiba-tiba Big Spider langsung melaju sangat kencang menyalip Tridager X dan Spin Cobra. Sementara Magnum milik Go terlihat tertinggal di belakang sendiri. Di tengah-tengah pertandingan, hujan turun sangat lebat. Namun pertandingan tetap dilanjutkan karena perintah dari pengurus Mini 4WD. Pasukan Proto Saber akhirnya mulai beraksi. Mereka mengeluarkan Tamiya milik Jun dan adik Tokichi yang juga mengikuti pertandingan itu. Saat cuaca hujan seperti ini, laju Sonic sangat kencang melebihi Tamiya lain. Itu karena Retsu sudah mengetahui ramalan cuaca hari ini dan menggunakan bahan anti air di Sonicnya. Okitake pun juga sama dengan Retsu yang menggunakan bahan anti air di pertandingan itu. Dan tiba-tiba petir menyambar salah satu pohon yang berada di tengah lintasan yang membuat pohon itu tumbang. Namun hal itu tidak menghalangi Big Spider untuk terus melaju yang langsung memotong pohon itu menggunakan pisau udaranya. Untungnya Retsu sudah memakai pengaman di bodi Sonic yang membuat Sonic tidak rusak saat menabrak pohon yang tadi jatuh. Akhirnya para pembalap sudah mulai berdatangan di kapal pesiar yang ada di dermaga. Namun Go masih tertinggal jauh di belakang. Ternyata selama ini Go tidak menyadari bahwa ada sedikit celah pada ban Magnum, sehingga dia tidak bisa melaju seperti biasanya. Saat dia sudah memperbaikinya, akhirnya Go bisa masuk ke dalam kapal di saat-saat terakhir menggunakan jurus andalannya, Magnum Tornado. Dengan sangat kencang, mampukah dia mengejar peserta lainnya? Lintasan! Aku akan mengejar. Pertandingan kedua yang akan diadakan di kapal menggunakan sistem star yang telah ditentukan saat peserta sampai terlebih dahulu di kapal. Jadi Magnum milik Go menjadi peserta paling terakhir saat star nanti. Tapi hal itu tidak membuat Go gentar dan akan tetap berjuang sampai pertandingan selesai. Semua pembalap lalu mempersiapkan Tamiyanya masing-masing untuk pertandingan kedua ini. Terlihat juga Okitake yang diajak bekerja sama oleh para pasukan Proto Saber. Namun seperti biasa Okitake menolaknya karena dia tidak suka diatur oleh siapapun. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Semua pembalap berusaha agar bisa mengisi posisi pertama dengan kemampuannya masing-masing. Termasuk kelompok Proto Saber dan Black Saber yang saling bersinggungan di lintasan. Ternyata kekuatan angin Proto Saber bisa membuat beberapa anggota Black Saber menjadi hancur dan tidak bisa melanjutkan pertandingannya lagi. Namun mereka semua tidak bisa mengalahkan Magnum yang sudah mulai menunjukkan kemampuannya. Karena pasukan Proto Saber gagal menghancurkan Magnum, Ogami langsung bertindak untuk menghancurkan beberapa pasukannya itu. Karena dia berpikir bahwa mereka tidak ada gunanya melanjutkan pertandingan. Di sisi lain, Okitake merasa bosan di pertandingan ini. Dia menjalankan Big Spider melawan arah untuk menghancurkan semua Tamiya yang ada di belakangnya. Semua Tamiya pun dihancurkan oleh Okitake, termasuk pasukan Proto Saber yang padahal Tamiya ciptaan dari Ogami juga. Hancurkan cepat melawan arah menjauhi garis finish. Kenapa jadi begini? Anak bodoh. Bagaimana rasanya? Hanya tersisa Magnum yang berada di lintasan. Namun saat mereka akan beradu, tiba-tiba api menyala karena ada bensin yang tumpah akibat gesekan yang diakibatkan oleh Big Spider. Saat Magnum akan dihancurkan oleh Big Spider, Tridager X datang untuk menghalanginya. Akibatnya Tamiya milik Ryo itu terbelah menjadi dua karena terkena pisau udara dari Big Spider. Pertandingan pun menjadikan Okitake sebagai juara pertama.
dan goyang dengan susah payah mencapai garis finish dengan sisa tenaga dari Magnum sebagai juara kedua. Pertandingan ini menjadi pertandingan yang sangat mengerikan bagi para pembalap lain karena Tamiya mereka menjadi rusak akibat ulah dari Big Spider. Dan part kelima pun selesai.